Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, di season kali ini saya sekarang sedang berada di kampung mana itu, Pak? Nyalindung. Nah, sekarang itu sedang berada di Kampung Nyalindung dan ini ada di bawah kaki Gunung Burangrang. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sebetulnya sangat wajib sekali ya jalan-jalan seperti ini karena untuk membantu merelaksasi pikiran, perasaan. Karena jujur, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu perasaannya sangat tidak nyaman, pikirannya juga sangat terganggu teman-teman ya dengan rasa cemas, was-was, gelisah dan sebagainya. Nah, dengan jalan-jalan seperti ini tanpa disadari banyak manfaatnya sebetulnya ya. Olahraganya dapat kalian, kemudian relaksasi pikirannya juga dapat, kemudian relaksasi perasaannya juga dapat. Yang tadinya kalian gundah gulana, nah sekarang itu ketika melihat hal-hal seperti ini ada perasaan menyenangkan teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian masih kurang olahraga, kurang aktivitas, alangkah baiknya kalian sering olahraga saja. Dan olahraganya itu yang saya sarankan itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu jalan-jalan ke tempat seperti ini teman-teman ya, sangat menyenangkan sekali. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis saya sembuhnya dengan jalan-jalan teman-teman. Jadi untuk perasaan, untuk pikiran itu obatnya hanya dengan kesenangan. Nah kesenangan yang saya miliki itu ya jalan-jalan seperti ini teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian sering jalan-jalan saja teman-teman ya. Murah, simpel teman-teman, yang gak harus berbayar mahal gitu, nggak usah lah. Jadi kalian cukup beli bensin aja, naik motor kita udah menyenangkan teman-teman ya. Nah itu, nah ini akan saya perlihatkan teman-teman ya pemandangannya ya. Semoga saja kalian itu tergugah ya. Bagi teman-teman yang sekarang masih sering berdiam diri di rumah karena merasa rasakan, semoga saja dengan tayangan ini kalian menjadi tergugah, kemudian ada semangat untuk keluar rumah gitu teman-teman. Karena jujur masih banyak juga orang yang terkena asam itu masih mengalami ketakutan ini itu teman-teman, masih mengalami ketakutan ini itu ya, akhirnya lebih cenderung berdiam diri di rumah. Nah makanya di season kali ini saya share video untuk teman-teman itu biar kalian itu ada rasa semangat untuk jalan-jalan teman-teman. Dan kalau seandainya kalian memaksakan untuk jalan-jalan, justru nanti ada perubahan teman-teman ya. Tetapi sialnya nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika jalan-jalan di awal-awal itu memang jujur ya ada rasa gundah gulana, kadang cemas hadir juga, perasaan tidak nyaman itu suka ada. Tetapi kalau misalnya kita paksakan, biasakan gitu teman-teman ya, nanti sensasi-sensasi seperti itu nggak ada sama sekali, tergantikan dengan kenikmatan-kenikmatan apa yang kita hadapi. Kita mulai bisa menikmati apa yang kita lihat teman-teman, kayak macam pegunungan-pegunungan seperti ini teman-teman ya, pemandangan-pemandangan seperti ini. Kemudian ngepek juga ke perasaan kalian itu mulai senang. Dan bahkan ketika pulang ke rumah itu kadang di pikiran itu berubah juga teman-teman. Yang dulunya berpikirnya itu tentang penyakit, tentang sensasi, ketika kalian sering mengunjungi seperti ini, itu nanti pikirannya juga berubah menjadi rencana-rencana gitu teman-teman ya. Wah nanti besok gua mau jalan-jalan lagi, wah besok gua mau hiking lagi, lihat-lihat pemandangan lagi. Dan ketika kita berpikir seperti itu merupakan hal yang sangat besar teman-teman ya. Itu tanda-tanda kalian itu bakal membaik pola pikirnya teman-teman ya. Akan mulai tergantikan pola pikirnya. Yang tadinya pola pikirnya itu negatif terus tentang kematian, tentang cemas, tentang pingsan dan sebagainya, mulai tergantikan dengan sebuah rencana-rencana. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya saya selalu share video-video tentang seputaran pengalaman saya itu biar kalian itu tercerahkan teman-teman ya. Biar kalian itu tidak mengalami kebingungan, obat gangguan asam lambung dan psikosomatis itu yang ampuh apa ya, kemudian herbal yang bagus itu untuk asam lambung dan psikosomatis itu apa ya. Padahal
obat dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bukan obat yang dikonsumsi, bukan herbal yang dikonsumsi, tetapi pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Nah ini salah satu bentuk pola hidup kita gitu teman-teman, termasuk pola pikir juga. Nah ketika kita mengunjungi hal seperti ini, pola pikir kita itu berubah teman-teman ya. Nah jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu sebetulnya obat dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sebetulnya ada dalam diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita konsisten gitu teman-teman ya, mau melakukan hal-hal seperti ini, kalian pasti bakal lebih cepat membaik teman-teman ya. Nah tetapi kadang sialnya nih, bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika rumahnya di perkotaan kayak macam saya teman-teman ya, dulu agak sulit. Jadi ketika mau melihat pemandangan seperti ini itu agak jauh dari rumah. Nah makanya dulu kadang saya suka menggandeng keluarga gitu teman-teman ya, ayo dong antar lihat pemandangan-pemandangan gitu ya. Lebay sih sebetulnya teman-teman ya, mengingat dulu sebelum terkena gangguan asam itu saya selalu kemana-mana itu sendirian. Nah tetapi saat terkena asam itu kadang mau jalan-jalan itu suka minta antar ke keluarga, ke anak, ke istri, kadang ke adik, ke kakak gitu teman-teman ya. Itu. Nah, tetapi itulah cara bentuk saya gitu teman-teman ya, biar mentalnya itu cepat terbenahi lagi, biar cepat kembali lagi, dan kemudian kesehatan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu cepat tercapai. Nah itu teman-teman memang agak sulit sih untuk orang-orang yang daerah perkotaan, tetapi kalau misalnya kalian mau, sebetulnya jalan apapun itu bisa kalian minta tolong sama keluarga, bisa kalian apa ya, itu sekarang itu banyak aplikasi ya, aplikasi Grab, aplikasi mobil itu banyak sekali. Kalian bisa naik mobil umum seperti itu. Karena dulu juga sama, saya juga jarang naik motor teman-teman, karena dulu itu ketika naik motor itu suka ada perasaan tidak nyaman. Nah, makanya dulu itu kadang suka charter mobil gitu teman-teman ya, bareng sama keluarga. Walaupun ya kadang yang punya rentalan mobil itu suka bingung teman-teman, baru aja nyampe katanya suka ngajak pulang. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pelatihan teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian yang selalu berdiam diri di rumah, paksakan saja teman-teman ya, paksakan saja untuk jalan-jalan, karena dengan jalan-jalan seperti ini banyak manfaatnya. Kalau seandainya saya sampaikan itu bisa panjang lebar teman-teman, cuma saya singkat saja ya. Ketika kalian jalan-jalan seperti ini nih, olahraganya kalian dapat. Orang yang terkena asam itu harus rajin olahraga teman-teman ya. Olahraganya itu yang ringan-ringan saja, kayak macam jalan-jalan seperti ini. Jadi ketika jalan-jalan seperti ini, olahraganya dapat, refresh pikiran kita itu dapat, refresh perasaan juga dapat teman-teman, dan kemudian kebahagiaannya juga itu terlatih kembali teman-teman ya. Sangat bahagia sekali ya melihat pemandangan-pemandangan seperti ini. Nah makanya usahakan untuk kalian yang masih berdiam diri di rumah, ayolah keluar gitu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Ya pemandangan-pemandangan seperti ini itu lumayan ya. Ketika kita lihat itu berbagai macam perasaan itu ada teman-teman ya. Nah jadi pikirannya juga dapat, kita berpikir wah ini indah nih, punya rencana nih, kayaknya seneng nih punya rumah di sini. Kan gitu teman-teman. Kemudian perasaan juga mulai menyenangi, wah alhamdulillah ya, sudah bisa melihat pemandangan-pemandangan seperti ini. Ternyata ini ciptaan Tuhan itu sangat besar sekali, sangat indah sekali. Jadi kalian itu bisa menikmati lah gitu teman-teman ya. Beda dengan yang masih di rumah, kita lebih cenderung terlalu merasa-rasa tentang sensasi yang hadir, dan ketika dirasa-rasa itu ya menambah sensitif sebetulnya ya teman-teman, yang menambah sensitif, dan akhirnya ketika ada sensasi sekecil apapun, karena memang kitanya terlalu merasa-rasa, akhirnya ya terasanya itu sangat besar teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan bagi teman-teman ya, ketika ingin cepat membaik, ayolah keluar gitu teman-teman ya, jalan-jalan ke tempat seperti ini. Dan sudah pasti di sini murah ya, kalian cukup beli bensin saja, kemudian kalian jajan di warung kayak macam saya tadi, jajan di warung cuman beli minuman sambil ngemil, gak seberapa teman-teman ya, tapi manfaatnya sangat besar. Nah itu teman-teman ya. Nah di lingkungan di sini itu rata-rata mata pencariannya itu dari bercocok tanam teman-teman ya, bertani kayak macam di bawah saya itu. Nah ini ada tanaman cabai di sini, kemudian di sananya juga ada tanaman ini labu siam, kemudian ada brokoli, sayuran macam-macam di sini ada teman-teman, sampai peternakan juga ada sebetulnya, cuman gak terlalu banyak
setelah saya lihat dari bawah itu sampai sini itu, saya lihat-lihat di sini itu yang ternak sapi itu cuma sedikit lah. Tetapi kalau misalnya untuk kambing banyak teman-teman ya. Senang sekali sebetulnya ya jalan-jalan ke tempat seperti ini. Kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang, dan kebetulan alhamdulillah sekali yang namanya warga pedesaan itu ramah-ramah teman-teman ya. Beda dengan perkotaan. Kalau perkotaan itu ya kadang apa ya, untuk ngobrol itu agak sulit, bersosialisasi itu agak sulit teman-teman ya, karena ya ruang lingkupnya sudah begitu, jadi tukang bisnis semua, pekerja semua teman-teman ya. Kalau di sini kan rata-rata penghasilannya itu dari bertani, jadi banyak santai ketika jam-jam segini itu ya paling nongkrong di warung gitu teman-teman ya. Kalau di perkotaan karena memang pekerja keras gitu teman-teman ya, akhirnya kalau misalnya pulang kerja itu lebih cenderung beristirahat di rumah. Jadi untuk bersosialisasi dengan tetangga itu agak sulit. Ini saya gitu teman-teman ya, saya karena rumahnya juga sama di perkotaan. Berbeda ketika jalan-jalan ke tempat seperti ini, kayak macam banyak keluarga gitu teman-teman. Di sini tuh jadi macam banyak keluarga lah gitu. Kita bisa ngobrol di warung manapun, kita ngobrol itu sangat enak, sangat nyaman gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sedang terkena gangguan aslam, cobalah untuk keluar gitu teman-teman ya. Bersosialisasi dengan warga-warga pedesaan itu bisa menambah relaksasi perasaan, bisa menambah relaksasi pikiran, bisa menambah relaksasi pandangan juga gitu teman-teman ya. Pandangannya menjadi luas gitu ya. Kalau di rumah itu pandangannya itu mentok di tembok, mentok di gordeng gitu teman-teman. Jalan-jalan di rumah itu terbatas. Untuk saya dulu saat terkena aslam itu ya, jadi jalan-jalan itu cuman kamar, ruang tamu, dapur, kamar, ruang tamu, dapur. Nah kalau seandainya kita paksakan keluar ya ternyata langkah kita itu sangat panjang teman-teman ya. Kita bisa mengunjungi tempat-tempat seperti ini, kita ngobrol dengan orang lain bisa teman-teman ya. Nah itu. Dan di sini juga banyak anak-anak tuh yang main layangan. Nah ini mana nggak kelihatan nih. Ah ini main layangan. Asik ya main layangan, karena memang di tempat saya itu layangan itu udah jarang teman-teman, karena bangunannya itu tinggi-tinggi lah. Jadi susah untuk main layangan. Nah, makanya ketika di sini itu serasa kembali di masa kecil teman-teman ya. Serasa kembali di masa kecil, karena dulu masa kecil saya itu sama, saya juga lahir di pedesaan. Sebelum jadi kota itu ya pedesaan teman-teman ya. Jadi sering main layangan, lari-lari di pematang sawah teman-teman. Makanya ketika berkunjung ke tempat seperti ini itu kayak macam dunia saya itu kembali lagi teman-teman ya. Melihat anak-anak berlari-lari cari layangan teman-teman ya, ngejar layangan. Nah itu teman-teman ya. Nah ini sekarang itu saya sedang berada di bawah kaki Gunung Burangrang teman-teman ya. Sebetulnya saya itu tadinya mau jalan-jalannya itu ke daerah atas, cuman sekarang itu nggak bisa naik ke atas teman-teman, karena di sini itu dipakai tempat latihan militer teman-teman ya. Banyak bapak-bapak dari TNI itu sedang latihan di sini, sehingga ya kita yang mau jalan-jalan itu untuk sementara nggak bisa naik ke atas, kena tembak. Nah itu teman-teman ya, sebetulnya bisa itu naik ke atas itu, karena memang di sana juga dibatasi ya. Jadi ada area yang tidak bisa kita datangi teman-teman ya, karena memang khusus dipergunakan untuk latihan. Tapi ya cari aman saja lah di sini aja teman-teman ya. Nah ini anak-anak main layangan, coba layangannya tuh. Nah, ada yang kalah tuh satu tuh. Nah, senang teman-teman ya. Nah ini anak-anaknya. Bahagia itu sederhana teman-teman ya. Apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, apa yang membuat kita bahagia, lakukan saja. Nah termasuk Anda sebetulnya, bagi teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena asam itu rasa bahagia itu hilang 100% teman-teman ya. Jadi jangankan untuk tertawa lepas, untuk tersenyum saja itu kita sulit teman-teman ya, karena di pikiran itu didorong dengan rasa cemas, was-was, gelisah. Berpikirnya itu tentang kematian, pingsan, penderitaan, kapan gua bakalan sembuh, kemudian berpikirnya itu tentang penyakit, pokoknya tentang hal-hal negatif lah. Akhirnya ketika pemikiran-pemikiran itu menguasai hidup kita teman-teman ya,
itu sudah pasti jangankan untuk tertawa lepas, untuk senyum aja itu kita males. Nah itu teman-teman ya. Nah inilah teman-teman ya pemandangannya. Dan ini gunungnya nggak kelihatan teman-teman karena agak gelap ya, karena ada noise nih. Tapi kalau misalkan sudah musim penghujan pasti nih gunungnya kelihatan. Dan ini sebetulnya gunungnya itu dekat teman-teman ya, cuman kalau di kamera itu kelihatannya itu jauh ya, karena sekarang agak gelap gitu, agak gelap. Jadi ada pantulan sinar lah, ada apa ya, ada penguapan dari bawah itu, penguapan air, jadi kelihatannya itu gelap. Beda kalau sudah hujan itu pasti kelihatannya itu dekat, karena memang dekat sebetulnya, nggak terlalu jauh, cuman sekarang gelap jadi kelihatannya itu kayak macam jauh. Nah itu teman-teman ya, ini sebetulnya ada tempat wisata teman-teman ya ke atas itu, namanya itu air terjun ya, curug naon yang di luhur ya, air terjun Cipalasari. Banyak yang main kesini itu dari mana-mana teman-teman ya, ada yang dari Jakarta, Bogor, apalagi untuk orang-orang Bandung itu sudah pasti pada tahu lah Curug Cipalasari. Dan kemarin itu parkiran sini nih, ini parkiran penuh dengan apa ya, kendaraan plat B itu Jakarta, banyak sekali di sini. Rata-rata orang Jakarta yang main kesini, sama orang Bandung itu udah sering kesini. Cuma sekarang itu karena bukan hari libur, jadi yang main itu cuma sedikit, paling yang pakai motor saja, naik motor ke dalam teman-teman ya. Tapi kalau mobil itu gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin jalan-jalan, ayolah jalan-jalan. Wah saya jalan-jalannya pengen ditemani sama Pak Abdurrahman, silakan teman-teman ya. Kalian lihat di Google Map, itu ada alamat saya. Kalau misalnya kalian mau jalan-jalan ke tempat seperti ini, ayo dibarengi teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mentalnya masih mental tempe, jujur ya, dulu juga sama lah. Saya ketika pengen jalan-jalan itu, di sisi lain ya kita takut dengan sensasi yang hadir. Nah makanya butuh sosok seorang teman itu memang teman ya, butuh teman untuk jalan-jalan. Jadi ketika jalan-jalan itu ada kepercayaan diri sendiri lah gitu, jadi nggak takut kalau seandainya saya pingsan kan ada teman kan gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin jalan-jalan ke tempat seperti ini, kemudian membutuhkan teman, kalian boleh berkunjung ke rumah saya, minta temen, Pak temenin dong jalan-jalan ke kebun-kebun seperti itu, boleh, silakan teman-teman ya. Pintu saya itu selalu terbuka buat siapapun, apalagi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sedang pemulihan teman-teman ya, boleh, karena memang ya nggak berat sih sebetulnya teman-teman ya kalau untuk cuman menemani. Lagian saya juga sangat senang jalan-jalan ke tempat seperti ini teman-teman ya. Pemandangannya, perkampungannya nih teman-teman ya, asik ya. Cuman sayang waktunya kurang tepat nih, gunungnya kelihatannya gelap. Padahal itu gunung deket ya, dan ujung pegunungannya itu ini nih, yang pohon-pohon ini nih, ini ujungnya ya. Jadi wilayahnya itu udah masuk ke perhutani. Kalau yang dari ujung pohon itu ke bawah ke sini itu milik warga teman-teman ya. Ini sudah masuk hutan ya, sudah masuk hutan lindung di sini, itu masuk pegunungan. Jadi milik pemerintah lah, hutan lindung ya teman-teman ya. Asik teman-teman ya di sini itu. Nah ini, jadi kalau misalkan pengen lihat sunset, kalau misalkan pengen lihat matahari turun, di sini bisa teman-teman ya. Cuman di sini turunnya bukan ke laut tetapi ke gunung nih mataharinya. Cuman sekarang belum waktunya turun teman-teman ya. Sekarang masih jam 4 sore gitu. Rencana saya itu mau di sini sampai maghrib. Jadi pengen lihat ini matahari turun. Nyaman sebetulnya teman-teman ya. Dan di sini itu banyak bangunan-bangunan ini yang dari plastik. Itu
itu sebetulnya ada yang nanam bunga, ada yang nanam sayuran, banyak beraneka ragam teman-teman ya. Dan harga sayuran di sini murah-murah teman-teman ya. Nah barusan juga ada tukang susu murni sempat nawarin juga, Pak main ke rumah katanya. Nanti saya sediain susu murni seperti itu teman-teman ya. Dan beli juga murah di sini itu karena langsung dari peternaknya teman-teman ya. Nanti saya coba belilah buat bawa ke rumah. Dan sayuran juga di sini murah-murah teman-teman ya. Tadi saya mencoba di bawah itu beli sayuran buat dibawa ke rumah. Tahu-taunya para petaninya nggak mau dibayar teman-teman. Wah Pak cuma segitu katanya. Nggak apa-apa sebawa aja. lumayan teman-teman ya. Buat ini ya ada sayuran yang buat dibawa ke rumah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran jalan-jalan saya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Semoga saja tayangan-tayangan seperti ini itu menjadi penggugah kalian, menjadi penyemangat kalian, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Biar kalian itu yang mencoba keluar sering jalan-jalan gitu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Tetapi sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saya cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.